Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat ya. Untuk minggu ini kita masuk ke bab yang keempat yaitu tentang listrik. Dan di mana listrik ini dibagi menjadi dua, ada listrik statis dan juga listrik dinamis. Kita akan belajar listrik statis terlebih dahulu. Listrik statis ini merupakan berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Listrik statis ini akan mempelajari sifat kelistrikan suatu benda tanpa memerhatikan gerakan atau aliran muatan listrik. Jadi di mana muatan listriknya ini tidak bergerak. Muatan listrik ini bisa positif dan juga negatif. Nah, interaksi antar muatan listrik ini melibatkan atom-atom penyusunnya. Kita masuk ke teori atom, di mana atom ini merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Partikel-partikel pada atom ini terdiri dari proton, elektron, dan juga neutron. Kalian bisa lihat di gambar ya anak-anak, penyusun pada atom. Kalau elektron itu yang gambar warna hijau, dia bermuatan negatif, sedangkan proton itu bermuatan positif yang warnanya merah, dan neutron itu bermuatan netral, ya, yang berwarna putih. Jadi atom ini terdiri dari satu inti atom. Di dalam inti atom ini terdapat proton dan juga neutron. Sedangkan elektronnya ini bergerak mengelilingi inti atom. Ya, jadi kan harus ingat, partikel-partikel pada atom ini terdiri dari proton, elektron, dan juga neutron. Ya. Kita masuk ke muatan listrik. Muatan listrik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah muatan positif. Ini merupakan muatan yang tidak sejenis dengan muatan elektron. Yang kedua adalah muatan negatif. Ini merupakan muatan yang sejenis dengan muatan elektron. Nah, muatan listrik pada suatu benda ini ditentukan dari jumlah proton dan juga elektron yang dikandung benda tersebut. Atom dikatakan bermuatan positif karena jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Sedangkan atom yang bermuatan negatif, maka jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Dan atom yang bermuatan netral, jumlah proton dan elektronnya sama. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Sifat muatan listrik. Sifat muatan listrik ini bisa saling tolak-menolak dan juga tarik-menarik. Yang pertama, muatan sejenis. Kalau sejenis berarti akan saling tolak-menolak. Nah, di sini ada muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka akan saling tolak-menolak. Nah, di sini juga ada muatan negatif bertemu dengan muatan negatif. Berarti sama ya, akan saling tolak-menolak juga, karena sejenis. Yang kedua adalah muatan yang berbeda jenis. Karena berbeda jenis, maka akan saling tarik-menarik. Ini ada bermuatan positif ketemu dengan muatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Paham ya? Lalu cara memberi muatan listrik pada benda. Yang pertama adalah penggosokan, di mana jika dua buah benda yang terbuat dari bahan berbeda ini saling digosokkan, maka sejumlah kecil elektron akan berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Di sini ada beberapa contoh. Kita ambil satu contoh yaitu sisir dengan rambut manusia. Jadi semua dalam keadaan yang netral. Nah, sisir ini digosokkan lalu dekatkan dengan rambut. Maka elektron dari rambut ini akan berpindah ke sisir. Sehingga sisir akan bermuatan negatif dan rambut akan bermuatan positif. Itu dengan cara penggosokan ya. Lalu ada beberapa contoh lainnya, kalian bisa lihat ya di tabel. Yang kedua adalah konduksi.
Konduksi ini merupakan memberi muatan pada benda dengan cara menyentuhkan suatu benda dengan benda yang bermuatan listrik. Jadi ada di situ ada sebuah logam yang dapat diberi muatan listrik negatif, yang A, dan yang B itu positif, ya. Yang ketiga adalah induksi. Induksi itu merupakan pemisahan muatan. Jadi pada suatu benda, jika benda tersebut didekatkan pada benda yang bermuatan listrik. Muatan benda yang diinduksi ini berlawanan dengan benda yang menginduksi. Nah, itu ya. Selanjutnya ada konduktor. Ya, konduktor ini merupakan suatu zat atau bahan yang mampu menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti di sini ada emas, ya, tembaga, perak, besi, aluminium, zinc, dan lain sebagainya. Lalu isolator, ini kebalikan dari konduktor. Isolator ini merupakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk melakukan perpindahan muatan listrik, ya. Contohnya di sini seperti kertas, kaca, kayu, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara konduktor dan juga isolator. Elektroskop. Elektroskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Jadi agar kita bisa tahu pada suatu benda ada muatan listrik, yaitu menggunakan elektroskop. Di sini ada bagiannya, ada knop. Knop ini adalah bagian kepala. Lalu ada batang konduktor dan juga daun lembaga, ya, atau daun logam, ya. Di sini ada cara kerja elektroskop. Memberi muatan elektroskop dengan induksi, di mana elektroskopnya ini awalnya dalam keadaan netral. Elektroskop netral ini didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Nah, kalian bisa lihat di gambar di samping, ya. Kondisi awal elektroskopnya netral. Selanjutnya didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Maka setelah didekatkan, yang bermuatan positif ini akan ketarik ke kepala elektroskop. Sedangkan yang bermuatan negatif, dia akan turun menuju daun-daun elektroskop. Dan daun-daun elektroskopnya ini akan saling menjauh. Mengapa? Karena mempunyai muatan yang sejenis, ya. Lalu elektroskop yang netral didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Tadi negatif, sekarang yang positif. Nah, sama ya kayak tadi, kondisi awalnya dia netral, berarti jumlah positif dan negatifnya itu sama, ya. Lalu dekatkan dengan benda yang positif. Setelah itu, muatan yang negatif ini akan ketarik ke kepala elektroskop, sedangkan yang bermuatan positif dia akan turun menuju daun-daun elektroskop. Dan daun-daun elektroskopnya ini dia akan menjauh karena mempunyai muatan yang sejenis, ya. Selanjutnya adalah memberi muatan elektroskop dengan konduksi. Jadi, kondisi awal elektroskopnya ini bisa bermuatan positif atau negatif. Yang pertama adalah elektroskop awalnya bermuatan negatif. Nah, seperti ini ya kondisi awalnya. Dia bermuatan negatif. Lalu didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Maka muatan negatifnya ini akan menuju ke kepala elektroskop. Dan daun elektroskopnya ini akan saling mendekat. Kalau didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka akan turun menuju daun-daun elektroskop. Dan daun elektroskopnya ini akan saling menjauh. Yang kedua adalah elektroskop awal bermuatan positif. Nah, ini ya, kondisi awalnya dia bermuatan positif, lalu didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Maka banyak muatan positif ini akan turun menuju daun elektroskop. Dan daun elektroskopnya ini akan saling menjauh.
Jika didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka muatan yang positif ini akan ketarik ke kepala elektroskop dan daun-daunnya saling mendekat. Nah, itu dia ya, cara kerja elektroskop. Nah, anak-anak di sini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal, ya. Nah, di sini penangkal petir. Ini adalah salah satu contoh dari listrik statis. Petir ini merupakan loncatan listrik dari awan ke awan lain yang berbeda jenis muatannya atau dari awan ke bumi. Penangkal petir ini terdiri atas batang logam dengan ujung runcing. Ini diletakkan di bagian atas bangunan tinggi. Nah, kemudian akan dihubungkan dengan kawat penghantar ke lempeng tembaga yang ditanam ke dalam bumi. Nah, batang logam dengan ujung runcing ini akan mensuplai muatan yang berbeda jenis dengan muatan awan sehingga awan menjadi netral. Nah, ini ya contoh dari penangkal petir. Jadi harus ya gedung-gedung tinggi itu harus menggunakan penangkal petir agar tidak pada saat terjadi petir tidak langsung mengenai gedung dan juga tidak membahayakan. Ya. Materi hari ini sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa tugas Ibu dikerjakan yang sudah diberikan ya. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.